Perkenalkan, nama aku Anggun Cijai Sarasari dengan NIM akhir 045. Halo semua, perkenalkan aku Nabila Zahra dengan NIM akhir 038. Hai semua, nama aku Fida dengan NIM 051. Di sini kita akan membahas mengenai integrasi elektrolisis dalam Islam, di mana elektrolisis ini sebuah proses yang sangat penting dalam dunia kimia dan teknologi modern saat ini. Yuk, mari kita simak video penjelasannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan elektrolisis, perlu dipahami bahwasanya elektrolisis merupakan salah satu proses dari elektrokimia. Proses elektrokimia adalah reaksi redoks, di mana dalam reaksi ini energi yang dilepas oleh reaksi spontan diubah menjadi listrik, atau di mana dalam reaksi ini digunakan agar reaksi yang non-spontan bisa terjadi. Sel elektrolisis adalah pengubahan energi listrik menjadi energi kimia. Sel ini memerlukan sumber listrik dengan arus searah, yaitu dengan menghubungkan kedua kutubnya masing-masing pada kedua elektroda untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Setelah kita mengetahui apa itu sel elektrolisis, kita juga wajib tahu nih apa saja komponen-komponen dari sel elektrolisis tersebut. Komponen-komponennya adalah yang pertama itu sumber listrik, yang kedua elektrolit, dan yang ketiga adalah elektroda. Mari kita bahas komponen-komponen elektrolisis. Pertama, sumber listrik. Sumber listrik dapat berupa catu daya atau baterai. Sumber listrik ini menyuplai arus searah atau direct current, biasanya disingkat DC. Kedua, elektrolit. Elektrolit dapat berupa lelehan atau larutan. Elektrolit adalah zat yang dapat menghantarkan listrik. Ketiga, elektroda. Elektroda dalam elektrolisis ini terbagi menjadi dua kutub. Pertama, kutub positif, biasanya disebutnya anoda. Anoda adalah elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Kedua, kutub negatif, biasanya disebutnya katoda. Katoda adalah elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi. Setelah diketahui komponen dari elektrolisis, kita akan memahami prinsip kerja dari elektrolisis. Prinsip kerja dari elektrolisis adalah menghubungkan kutub negatif dari sumber arus listrik ke katoda dan kutub positif ke anoda. Kutub negatif dari sumber listrik akan mendorong elektron mengalir ke katoda sehingga katoda bermuatan negatif, sementara kutub positif dari sumber listrik akan menarik elektron dari anoda sehingga anoda bermuatan positif. Katoda yang bermuatan negatif akan menarik ion-ion positif dalam elektrolit sehingga terjadi reaksi reduksi. Sedangkan anoda yang bermuatan positif akan menarik ion-ion negatif dalam larutan elektrolit sehingga terjadi reaksi oksidasi. Contoh dari penerapan elektrolisis yaitu pada penyepuhan emas. Penyepuhan merupakan pelapisan logam dengan logam lainnya melalui proses elektrolisis. Pada proses ini, emas yang berperan sebagai anoda yang akan disepuh dengan mengalami reaksi oksidasi dan besi yang berperan sebagai katoda yang akan mengalami proses reduksi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya rangkaian dari elektrolisis terdiri dari sumber arus searah, elektroda, dan elektrolit, yang dimana dalam contoh digunakan larutan aurum klorida. Dapat dilihat bahwasannya ketika katoda besi dimasukkan ke dalam larutan aurum klorida, terjadi reaksi kimia di mana emas akan mengalami pelepasan elektron dan pada katoda besi akan menerima elektron sehingga terjadi pelapisan emas pada besi. Maka didapatkan persamaan reaksi yang terjadi adalah reaksi di anoda, yaitu Au solid menjadi Au3+ dan melepas 3 elektron. Sedangkan reaksi di katoda, Au3+ menerima 3 elektron menjadi Au solid. Hasil akhir penyepuhan yaitu cincin besi akan dilapisi oleh emas. Penerapan ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17.
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Yang artinya dia telah menurunkan air dari langit lalu mengalirlah air itu di lembah-lembah sesuai dengan ukurannya. Arus itu membawa buih yang mengambang dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buih seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang hak dan batil. Buih akan hilang tidak berguna, sedangkan yang bermanfaat bagi manusia akan menetap di dalam bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Dari ayat tersebut, Allah membuat perumpamaan dengan reaksi penyepuhan alat-alat atau perhiasan dari logam, misalnya emas yang menghasilkan buih atau gelembung. Gelembung yang terdapat pada elektroda dalam reaksi elektrolisis yang dimaksud dengan proses penyepuhan. Selain itu, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 17, elektrolisis ini juga dapat terjadi loh dalam pembentukan sungai yang berasal dari air hujan. Jadi ketika Allah itu menurunkan air hujan jatuh ke tanah, air hujan ini akan meresap ke permukaan tanah. Air hujan itu membawa ion-ion yang nantinya bertemu dengan batuan yang mengandung logam atau mineral di dalam tanah yang berfungsi sebagai elektroda alami. Elektrolisis yang terjadi itu adalah sama persis dengan elektrolisis saat kita praktikum di laboratorium. Prosesnya, ketika air hujan ini mengalir melalui batuan, membentuk reaksi kimia, seiring berjalannya waktu, tanah atau batuan ini akan mengikis sehingga menciptakan jalur yang besar dan dalam. Proses ini berlangsung selama ribuan tahun sehingga membentuk sungai yang sangat besar yang kita kenal saat ini. Setelah kita mengetahui elektrolisis dan contoh penerapannya, terdapat sebuah kisah dari seorang raja yang adil dan bijaksana yang dikisahkan membuat tembok besi untuk melindungi umat yang lemah dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 96, آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا, yang artinya, berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Dia berkata, tiuplah api itu ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Dalam ayat tersebut diketahui bahwa Zulkarnain mendirikan tembok besi yang kemudian dilapisi dengan cairan tembaga yang baru terungkap setelah memahami reaksi redoks dan elektrokimia. Seperti yang kita ketahui bahwa besi mudah mengalami korosi, yaitu reaksi redoks antara logam dan zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa tak diinginkan. Reaksi redoks melibatkan perubahan bilangan oksidasi, termasuk reaksi reduksi yang terjadi melalui penangkapan elektron. Dalam pembuatan benteng tersebut, Iskandar Zulkarnain menuangkan cairan tembaga pada dinding besi agar tidak dapat dilubangi dan didaki oleh orang-orang Ya'juj dan Ma'juj.
Hal tersebut ternyata terbukti dengan adanya perlindungan besi dari korosi dengan menggunakan logam lain yang kurang reaktif dibanding besi. Harga potensial reduksi Fe menjadi Fe2+ adalah negatif 0,44 volt. Sedangkan Cu menjadi Cu2+, potensial reduksinya adalah 0,34 volt. Berdasarkan daya potensial reduksi tersebut menunjukkan bahwa logam Fe lebih cenderung mempunyai sifat reduktor yang lebih kuat atau cenderung melepaskan elektron atau mengalami reaksi oksidasi dibandingkan logam Cu. Terbukti dengan jelas bahwasannya Fe lebih mudah teroksidasi dari Cu, sehingga pantas bahwa Fe disebut sebagai anoda dan Cu sebagai katoda. Menarik sekali kan? Selain Raja Zulkarnain yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada loh seorang ilmuwan muslim dikenal sebagai Bapak Kimia, yaitu Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan melakukan eksperimen menemukan logam emas dan jumlah yang besar. Logam emas yang ditemukan dalam bentuk padatan. Penemuan logam emas oleh Jabir bin Hayyan ini merubah dunia, di mana emas batangan saat ini ataupun di masa depan nanti bisa digunakan untuk investasi. Nah, gimana teman-teman? Seru kan belajar mengenai elektrolisis terintegrasi Islam? Tentunya hal ini sangat penting untuk kita pelajari dan pahami sebagai seorang pelajar muslim, apalagi di zaman modern saat ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video dari awal sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Dadah. Diam sejenak, biar nanti bisa dekat. Kalau bareng-bareng emang gitu. Taruh dulu, Ayo. Diam dulu, diam.